Berita tentang terjadinya baku hantam antara keluarga Reza Artamevia dengan anggota Padepokan Brajamusti benar adanya. Sayangnya sampai berita ini diturunkan, pihak keluarga Reza belum mau diwawancarai secara langsung maupun melalui telepon mengenai alasan penjemputan Reza secara paksa. Reza yang dijemput paksa oleh keluarganya seakan memberi kesan bahwa selama mondok di Padepokan, Reza kesulitan bertemu dengan keluarganya. Kesan buruk itulah yang pertama kali ingin dihapus oleh Gatot. Pembelajaran misalnya kita belajar diri, apa saya emosi, koreksi diri. Sebentar lagi gue ada niatan untuk umroh gitu, jadi emang apa ya, jadi lebih kepada bersyukur sih tahun ini ya. Nirina kini dikabarkan sedang dekat dengan Gading Martin. Adakah hadiah khusus dari Gading buat Nirina selain ucapan selamat ulang tahun tentunya? Nggak perlu ditunjuk ke satu orang aja, banyak temen gue yang mengucapkan selamat, apa namanya, banyak sih kalau gue sebutin satu-satu terbayang lagi, tapi yang pasti nggak cuma tertuju satu orang. Usia 26 tahun memang bisa dikatakan muda jika ukurannya materi yang berhasil diperoleh Nirina di usianya tersebut. Bagaimana jika ukurannya adalah kepantasan buat berumah tangga? Usia 26 tentu sangat pantas untuk bicara tentang berumah tangga. Sebenarnya namanya setiap manusia pasti ada kepikiran ya untuk ke situ gitu, tapi buat gue sih santai aja. Buat keluarga gue sih termasuk yang santai, nyokap bokap cuma bisa bilang, ya sebaiknya cepat, tapi kalau misalnya belum jangan dipaksain. Apalagi nyokap juga sekarang ngerti banget dengan kerjaan gue kayak gini, dan gue memang dalam tahun ini niatnya tahun 2006 nih kerja terus. Pemirsa, grup band Samsons mulai mempromosikan naluri lelakinya ke beberapa daerah di seluruh Indonesia. Sepertinya ini merupakan taktik dari mereka agar bisa membuat para penggemar grup band Samsons, terutama yang kaum perempuannya, untuk semakin menyukai lagu-lagu mereka yang romantis. Pemirsa, memang masa muda itu adalah masa di mana kita harus mengeksploit dan memanfaatkan semua kemampuan dan bakat kita. Seperti yang dilakukan oleh Daniel Mananta dan Amelia Natasha sebagai duet baru Indonesian Idol. Nah, untuk ajang Indonesian Idol 3 ini mereka habis-habisan mengeluarkan semua kemampuan dan pengetahuan mereka dalam hal presenting. Sebelumnya pemirsa, kita persilahkan dulu grup band Samsons untuk bercerita kepada Anda berikut ini. Inilah calon kuat penjegal hegemoni Peter Pan. Siapa lagi kalau bukan Samsons? Ancaman Samsons semakin nyata karena Samsons kini sedang menggelar promo tur album Naluri Lelaki ke berbagai kota di Indonesia. Belum lama ini grup tersebut singgah di kota Solo, Jawa Tengah. Di kota Bengawan ini Samsons mengunjungi 3 radio lokal dan diakhiri dengan pentas di sebuah kafe. Sejak menginjakkan kakinya di kota Solo, personil Samsons terus menjadi pusat perhatian dari putri-putri Solo. Maklum saja selain personil Samson rata-rata enak dipandang, plus lagu-lagu mereka juga sangat romantis. Lagi pula anak-anak muda ini juga begitu menikmati kedekatan mereka dengan para fans. Ada loh band yang langsung sombong dengan fans begitu sudah menapaki tangga ketenaran. Kita senang banget bisa ketemu teman-teman dari sini, ternyata apresiasinya tuh luar biasa. Fansnya masih belum ada yang rese dan mudah-mudahan jangan ada. Cuman ya kalaupun ada yang rese kita nggak boleh apa-apa ya, karena itu fans, kita mesti melayani fans juga kan. Karena tanpa fans kita juga bukan apa-apa juga. Ya itu konsekuensinya ya, kalau ntar pun terkenal itu konsekuensinya. Dan kita harus siap menghadapi semuanya ya. Karena ya kita udah terjun ke satu dunia yang namanya dunia musik, dunia ya entertainment ya. Gimana emang begitu konsekuensinya. Baru mengeluarkan satu album namun langsung menggebrak itulah Samson. Apalagi mereka sudah bertekad menjadi band yang jadi barometer musik pop di Indonesia. Kalau sudah begini, siapa berani memandang sebelah mata kepada mereka? Samsons sendiri sih pengennya sih kita bisa jadi satu band yang bisa apa ya, jadi barometer ya, bisa mempengaruhi perkembangan musik Indonesia. Gimana guys, harus siap bener-bener ya. Harus siap, kita udah terjun ya, jangan setengah-setengah. Full lah, siap. Buat teman-teman musisi, halo, kami dari Samsons siap masuk untuk di dunia musik Indonesia ini. Samson baru saja menyapa para penggemarnya di kota Solo, sementara itu mas-mas dan mbak-mbak di kota Gudeg rela mengantri dan menunggu berjam-jam sampai namanya dipanggil hanya untuk memamerkan olah vokalnya di depan para juri Indonesian Idol. Mereka tak patah semangat walau suasana di luar Geraha Pradipta sempat diguyur hujan.
Semangat Atta dalam mengikuti jalannya audisi yang diadakan selama 3 hari di Jogja tak sedikit pun luntur. Padahal host Indonesian Idol ini baru sekitar 2 bulan yang lalu melahirkan anak laki-laki bernama Sinara Kendra Makarti. Pasti cukup merepotkan bagi Atta untuk tidak memberikan ASI eksklusif selama ia berada di luar kota. Ya dibilang susah sih enggak, dibilang repot sih enggak. Karena aku tiap 3 jam sekali, 2 jam sekali tuh pompa ASI kan. Pompa mulu, jadi di tengah-tengah syuting, bentar ya break ya pompa, bentar ya break ya pompa, gitu terus kerjaannya. Tapi itu menyenangkan. Atta kini berstatus sebagai istri dari Akbar Makarti dan juga seorang ibu. Wajar jika akhirnya Atta menyodorkan satu kesepakatan dengan keluarganya. Memang ditawarin gitu kan di telepon. Atta masih tertarik nggak gitu untuk ikut idol? Gue bilang aku sih tertarik aja gitu kan. Cuman aku minta pengertian juga bahwa aku sekarang ada suami dan ada anak gitu. Jadi aku juga minta bisa somehow schedule-nya tuh bisa dikompromiin lah gitu. Dan itu yang aku minta dan mereka sangat-sangat kooperatif. Di hari ketiga audisi, awak Gospot berhasil menyapa Daniel Mananta di antara jadwalnya yang padat. Daniel sekarang menggantikan posisi Irgi Ahmad Fahrezi sebagai host Indonesian Idol 3 menemani Atta. Apakah Daniel sudah bisa mengimbangi gaya Atta yang ceplas-ceplos? Kemarin ini terakhir kita syuting itu saya puas banget saya keren banget dan apa ya kayaknya udah mulai connect aja antara saya sama Atta gitu. Pemirsa, Gospot masih akan menyuguhkan satu lagi berita menarik dari kalangan selebriti untuk menghiasi pagi hari Anda. Nah, kali ini berita tersebut datang dari Gatot Brajamusti. Gatot akan bercerita mengenai insiden perkelahian antara keluarga Reza Artamevia dengan salah seorang anak buahnya di Padepokan Gatot Brajamusti di daerah Kemang. Kalau begitu langsung kita simak komentar dari Gatot berikut ini. Berita tentang terjadinya baku hantam antara keluarga Reza Artamevia dengan anggota Padepokan Brajamusti benar adanya. Sayangnya sampai berita ini diturunkan, pihak keluarga Reza belum mau diwawancarai secara langsung maupun melalui telepon mengenai alasan penjemputan Reza secara paksa. Reza yang dijemput paksa oleh keluarganya seakan memberi kesan bahwa selama mondok di Padepokan, Reza kesulitan bertemu dengan keluarganya. Kesan buruk itulah yang pertama kali ingin dihapus oleh Gatot Brajamusti. Saya sering menganjurkannya, malah saya, Res, walau bagaimanapun juga itu orang tuamu, ayo segera. Orang tua Reza dulu malah yang menitipkan Reza kepada Gatot. Jika sekarang Adang Suherman menjemput paksa Reza, pasti ada alasan yang menggerakkannya. Ada makhluk busuk yang tidak bertanggung jawab menghembuskan angin-angin panas ke keluarga Reza. Supaya apa? Supaya Reza segera kembali ke rumahnya, segera ditarik. Saya mendengar. Siapakah orangnya? Tidak perlu saya sebutkan. Cukup kami tahu saja. Artinya kami, saya dan para santri saya yang lainnya sudah tahu. Reza sudah beberapa hari tinggal bersama orang tuanya kembali. Apakah ada usaha saling memanfaatkan antara keluarga Reza dengan keluarga besar Padepokan Brajamusti? Andai kata ada kesalahan dari diri saya, dari pribadi saya, pribadi ini, bukan Padepokan, dari pribadi saya terhadap keluarga Reza. Belum habis berita tentang baku hantam antara keluarga Reza dengan anggota Padepokan, Gatot sudah dihantam dengan berita lain tentang Padepokannya yang dicurigai jadi sarang narkoba. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Kebetulan saya pergi ke Singapura, ada murid saya yang mengajak anak saya saat itu sakit ke Singapura, dan saya ikut serta bersama istri saya datang ke sana, sekalian check up keseluruhan. Di check up lah secara keseluruhan saya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah wa syukur binikmatillah. Semuanya normal dan penjelasannya dokter harus menjelaskan. Kenapa nanti dianggapnya saya rekayasa? Seperti Reza juga tes urin. Kenapa? Karena dianggapnya sebagai pengguna. Dan Reza terus-menerus dicekokin oleh narkoba. Waduh, narkoba. Berarti di dalam urinnya pasti mengandung apa dok? Namanya dok? Amfetamin dan adiktif itu ya? Adiktif ya. Ternyata tidak ada negatif.
Selain isu adanya pemakaian narkoba yang sudah dibantah keras oleh Gatot, isu masalah keagamaan yang bisa menimbulkan sara juga membuat Gatot Brajamusti berang. Saya tidak sudi dan saya tidak rela. Dan ini bisa menyangkut sara apabila padepokan saya dikatakan adalah kelompok sekte. Tidak. Atas berbagai berita